Balik. Mati kan. Ya kamu lebih enak. Yo, assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel ini. Seperti biasa ya, kita akan mereaction video-video menarik yang telah kita siapkan sebelumnya ya. Jadi buat kalian semua, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah ya. Jadi yuk kita cek videonya ya. Kagetin core. Gimana kalau bapak mencopot jantungnya ya? Sudah dipastikan selesai di tempat kalau copot jantungnya. Jadi jangan pernah deh main-main kagetan sama orang tua ya. Resikonya tinggi ya. Ketika lu nganterin teman malah kaget beneran. Lah kan beneran. Sudah dipastikan itu ya. Sudah dipastikan lost connection ya. Apa nih? Oh, bang. Bukan dia yang kaget, gua yang kaget ngeliat abangnya kaget kayak gitu ya. Gua yang kaget begitu dia buka mulut, kumis tebalnya langsung melambai-lambai ya. Ngagetin kok. Untung nggak disiramnya kopi itu ya. Wah, ini seru ini kayaknya. Sudah gue bilang pasti seru ini ya, karena posisinya nggak ketahuan dari balik pintu. Begitu dia masuk kamar mandi mau gantungin anduk, pasti langsung kaget ya. Apa ini? Mau di teras ya. Pasti dikiranya tuyul ya. Kasih ancang-ancang ya. Padahal cuma gitu loh, tapi sampai kagetnya beramai-ramai ya. Berarti itu dalam circle tongkrongan lu ini nggak ada satu orang pun yang istilahnya pemberani ya, pada penakut semua ya. POP main ML ngebot nyalahin sinyal langsung nelfon operator Telkomsel lagi ya. Mohon maaf ya Pak ya. Izin dari kami cukup atau apa? Ya mohon ya segeralah. Wah, Sinyal ngelak buat apa pakai Telkomsel kayak gini, Mas? Baik, kami sampaikan lagi ke tim kami ya Pak. Mohon maaf ya. Ya, cepet lagi, Mas. Pening pala saya. cepet lagi mas, pening pala saya. Kalau dengar dari logatnya, kayaknya abang ini dari Lampung ya, logatnya kayak ini. Cepet lagi, pusing pala saya mas ya. Ini kayaknya Telkomsel ini musuh beratnya Mobile Legend ya. Karena gue juga iya, kalau lagi main Mobile Legend pakai koneksi Telkomsel, sudah dipastikan bro ya, sudah dipastikan bakalan kalah karena tim atau kalah karena koneksi ya. Makanya kalau kira-kira koneksi kita lagi jelek, mending gak usah ngereng, gak usah ngepush ranknya. Takutnya kalau ngepush rank, bintang hilang, sudah setara gilanya kayak orang kalah slot ya. Makanya kalau main Mobile Legends itu klasik aja, cari aman ya, biar nggak stres amat kalau kalah ya. Momen ketika ambil yang baik, buang yang buruk. Yang baik, ambil yang buruk. Tali sepatu aku lepas, iketin dong. Enggak, seenaknya banget jadi cewek, mentang-mentang cantik. Oh, buang yang jelek, ambil yang buruk. Berarti yang jeleknya seenaknya aja, yang baiknya karena dikatain cantik. Oh ya, nyambung kok, nyambung ya. Oke. Seneng ya. Banget, cuci tangan aja nggak bener. Aku jadi basah. Jadi basah.
Mungkin yang ada di pikiran abang ini jadi basah, itunya yang basah ya. Padahal yang basah cuma bajunya. Yang ada di pikiran abang ini sudah basah itunya, jadi bisa langsung. Nah, itulah ya. Punya kamu lebih enak. Punya kamu lebih enak ya. Jadi gua pastikan ini yang dimaksud enak ini mengarah ke sana ya. Enak. Wah kan beneran. Langsung ini dicek apa? ya. Punya Kau dia tinggal sini enak. ke? Ini siapa ini? Ini sepertinya abang yang satu ini menginginkan yang enak itu ya, tapi kok salah target. Bukan yang enak yang itu, malah enak yang ono ya. Aduh. Ternyata semakanan ini ya. Boleh ngamuk di Bali, tapi ternyata alasannya nggak terduga. Kenapa? Warga Bali kesal banget karena tiba-tiba abang Wah, bule keluar dari villa sambil bawa anarkis selang, banget ya. terus nyemprot orang-orang yang lagi nonton lomba layangan di halaman parkir Sewot banget loh, orang cuma nonton layangan aja langsung disiramin ya. Ini menandakan tetangga yang nggak bagus ya. villanya. Netizen juga langsung ikut-ikutan nyinyir dan komentar negatif ke bang bule ini. Tapi plot twistnya setelah ketahuan alasannya. Ternyata istri abang bule lagi hamil tua, udah masuk 8 bulan lebih. Mereka mau buru-buru ke rumah sakit, tapi mobilnya nggak bisa keluar karena parkiran villa ketutup penuh sama penonton lomba layangan. Sesuai lah bro, dia ngamuk ya. Kalau gua di posisi bule ini juga gua bakal ngamuk. Bukan air tuh, gua siram batu, gua siramin di situ ya. Gua siramin batu, kelemparin batu. Ya habisnya itu kan, walaupun dia istilahnya nyewa tuh ya, nyewa villa, tapi kan itu sudah jadi hak dia. Jadi hak dia daerah itu. Ya siapa yang mau nutupin jalan di daerah rumahnya itu ya udah jadi hak dia buat merah. Itu punya dia soalnya ya. Jadi buat kalian semua, coba deh ya hargain orang itu ya, walaupun cuma nyewa tuh ya, walaupun memang bukan punya dia, tapi dia nyewa, hargai. Itu kan sudah jadi hak dia ya. Apalagi itu dalam keadaan gawat darurat ya. Gimana kalau itu keluar di tempat? Siapa yang mau tanggung jawab? Lo orang semuanya ramai tanggung jawab, enggak kan? Mantap, Bali saudara perindapan. Aduh. Saudara, maksudnya karena agamanya sama ya. Jangan langsung berpikiran ke hal yang lebih negatif ya. Mungkin agamanya sama ya, Hindustan ya. Oke. POP cewek nginep di rumah temen. Wow. Tas besar, tas kecil, tas make up, dan ya minimal tiga tas itu ya. Tas kecil itu istilahnya untuk perabotan kayak dalaman segala macam. Tas besar untuk baju-bajuan, tas kosmetik ya sudah pasti diisi itu ya. Halo. Ternyata kalau laki-laki minat di rumah temennya hanya cukup casan. Kenapa abangnya? Kok sambil melet-meletnya? Ini dapat gua pastikan abang ini titisan Orochimaru ya, Orochimaru ya. 0400 Rai, gua nginep ya. 0600 gua balik dulu ya. Enggak, maksudnya gimana ini ya? Berarti ternyata ya jam 4 subuh dia minum di rumah kawannya, jam 6 pagi langsung pulang ya. Oke, cuma 2 jam kau tidur ya. Ketika ketemu orang yang gua kenal, ketika ketemu bestie gua, oh ya. Gua tahu. Gua juga gini soalnya. Kalau kita ketemu orang yang kita kenal tuh ya, kita kenal biasa gitu ya, istilahnya bukan dekat gitu ya, kenal biasa gitu, itu istilahnya sopan santun kita tuh kita jaga banget ya.
kita istilahnya lewat itu pakai permisi, ketemu kita sapa, kita tegur gitu. Tapi kalau ketemu teman dekat ya, apa lo lihat ya, kuat tonjok lo ya, kuat tendang lo ya, itu kalau untuk istilahnya kawan dekat. Karena jangan pernah lo coba-coba lo lakuin hal itu ke bukan kawan dekat lo ya. Karena kalau ke kawan dekat ini sudah pasti orangnya nggak mudah tersinggung karena sudah tahu sifat kita cuma bercanda ya. Tapi kalau orang yang istilahnya nggak dekat sama kita, lo coba gitu sudah pasti ya. Setumbuhan kalian, setumbuhan ya. Kasian banget gak bisa main HP, kerjanya pelangak-pelongo aja. Waduh, cing. Aduh, itu kucing ini bisa anteng gini karena badannya gemuk ya. Coba kalau badannya nggak gemuk, sudah pasti ya pecicilan keluar rumah terus ya. Apalagi kalau udah posisi di fase-fase di waktu-waktunya birahi itu ya, sudah dipastikan jarang pulang ke rumah ya. Sampai ngeong-ngeong dia minta buka pintu biar bisa keluar rumah ya. Ini bukan cuma kucing yang nggak main HP, pelangak-pelongo, kita juga. Kalau keluar rumah ke tongkrongan nggak bawa HP, sudah pasti kita juga pelongo-pelongo ya. Apalagi kalau buat yang ngerokok, nggak bawa rokok, itu sudah pasti pelangak-pelongo ya. Mau minta punya teman malu, kecuali kalau kitanya orangnya istilahnya nggak ada malu tuh. Mau punya kawan tuh berobatang disikat aja boleh, walau habis ya. Mati kan? baru bilang kata mati gua ya, sudah aduh. Ya itu deh ya pokoknya ya. Dijaga seperti belian, dipakai bergantian. Aduh. Jangan kita sama. Next ya. Apa nih? Tormentor ketua parodi versi Provinsi Lampung. Oke, gas bang. Mesuji pesawaran, pesisir barat, tulang bawang, Tanggamu, Spring Sewu, Bandar Lampung, tulang bawang barat, kota metro, Wai kanan Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan, dan juga ada Kabupaten Lampung Tengah. Tormontor ketua, anak Lampung lapor ketua, anak Lampung gacor ketua, ganteng cantik orangnya my trip my adventure, anak Lampung menyala lur yang bukan donatur, diam jangan Bang, bukan ngatur ya. Gua cuma hanya lihatnya aja ya. Asik. Tapi kok bisa ya abang nih punya ide memparodikan DJ ini untuk provinsi-provinsi daerah ya. Gua salut sama bang, gua respect ya. Istilahnya punya ide cemerlang banget gitu ya. Nama-nama provinsinya dijadikan ke DJ ya. Aduh, ini tinggal ditunggu aja ya. Tinggal ditunggu video dan musiknya viral ya. Jadi buat warga Lampung, ramekan video ini ya. Viral, satpam pasar teriak histeris ketakutan usai mati kena pasar. Oke guys, di sana kan masih belum gelap ya. Waktunya kita matiin lampu yang sana, habis itu kita cabut ya, apa dong? Tunggu yang kamu ya. Ini dia stop kontaknya ya. Ini bakalan mati ya guys. Bismillah. Wih, gelap tuh ya. Wih, wah ini udah gelap nih. Ini udah beda kawannya ya. Sumpah ini udah beda nih. Ini udah beda. Hawa-hawaan ya. Wih. Sabar dong. Bahaya. Oh. Yes. Kita pelan-pelan di sini, harus pelan-pelan dulu. Jangan langsung itu menyala lampu. Itu apa tuh menyala lampu? Patung. Itu bukan, ternyata bukan cok. Bukan ya. Maaf itu salah ya. Kita jadi suasananya gitu ya. Woi. Ya haram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapapun yang ada di sini. Ya Allah. Iya. Soalnya Ya Allah, Allahumma barik lana fi marajana wa qina adzabannar. Aduh. Coba lu baca doa itu, Bang. Sudah dipastikan setan yang bakal lari ketakutan, Bang ya. Karena yang lo baca doa mau makan berarti ada di pikiran setan itu. Lo mau makan setan itu, Bang ya. Aduh. Sebenarnya gini, gua kasih tips sedikit ya. Kalau sama yang begini ya, kita jangan takut. Karena kalau takut
takut, sudah ada timbul di hati itu takut dia muncul atau apa, sudah dipastikan rasa takut itu bakal bertambah gitu ya. Udah rasa takut itu bertambah, bisa jadi juga yang ini menampakkan diri ya. Makanya kalau berhadapan sama yang kayak ginian, buang jauh-jauh rasa takut ya. Istilahnya lo anggap aja kalau dia nongol itu sama aja kayak manusia ya. Lo bisa baku hantam sama yang halus ini ya. Sudah dipastikan bro ya, dia juga nggak bakal berani muncul. Karena apa? Karena di diri lo sendiri aja sudah nggak takut. Jadi buat apa dia munculin diri? Buat apa dia nakutin lo lagi kalau lo nggak ada rasa takut lagi? Makanya dibiasakan, jangan takut sama yang beginian ya. Bentar ya mas, saya pipis sebentar. Kenapa nggak cari toilet aja mbak? Nggak apa-apa mas, di sini aja. Ngencing di pinggir jalan. Wah, gue yakin abangnya pasti bakal ngintip. Ini ya bakal ngintip ya. Tuh kan bener-bener. Bro, lo enggak sopan jadi orang. Kok yang kayak gini lo panggil enggak? Panggil kakak, panggil kakak. Ini wanita jadi-jadian. Karena setahu gua kalau wanita tuh kalau buang air kecil itu duduk ya, nggak bisa kayak gini. Kalau kayak ini pasti sudah tabur ya, sudah tabur ya. Ini sudah dipastikan ya. Mbak ini bukan Yanti ya, tapi Yanto ya, Yanto ya. Panggil aja Yanto, Mas atau Kak itu ya. Lebih sopannya Kak ya. Kukira Santi, ternyata Santo. Positive thinking aja, mungkin pakai selang. Gimana caranya pakai selang? Lo kira dia pasang kateter gitu ya, biar bisa keluarnya lewat selang. Walaupun lewat selang juga nggak bisa mancur jauh gitu bro ya. Cuma punya pejantan asli aja yang bisa jauh gini pancurannya. Jadi walau dia pakai selang nggak bakal bisa jauh ya, paling jatuhnya ke bawah ya. POP punya istri suka ngambek. Wah. Ayo naik. Ayo Naik lah. atau ku tinggali? Tinggalin. Ngancem ya. Lah, tong apa aku? Cepatlah. Gak mau. Tinggali ya, tinggali ya. Tinggali kau ya. Coba, berani, tinggalin. Coba tinggal bang, tinggal. Gua yakin abang ini nggak bakal berani ninggalin mbaknya ini ya. Karena apa? Kalau abang ini sudah berani ninggalin mbak ini, sudah dipastikan mbak ini diambil orang lain ya. Karena mbak ini lo lihat aja potongannya kayak gini. Jadi orang mana yang nggak bakal ngambilnya ya kalau ditinggalin ya. Makanya abang nih bertahan ya. Coba deh bang, lo bujuk pakai seblak bang. Lo cari tahu dulu kenapa dia ngambeknya. Apakah nggak dibeliin permen? Apakah nggak dibeliin bakso tusuk ya? Coba dicari tahu dulu bang ya. Kalau sudah tahu salahnya, lo turutin dulu bang, supaya dia mau pulang bang ya. Kalau dia nggak pulang, lo sendiri yang susah ya. Bersyukurlah dapat yang sabar. Coba aja aku di posisi ini, ku tinggal pergi. Nggak bakal tega lo bang ya ninggalin kalau istri lo secantik ini. Tapi kalau istri lo, maaf ngomongnya, burik ya, sudah pasti lo tinggalin ya. Karena kau pengen cari pengganti yang lebih glow ya. Makanya lo berani komen kayak gitu ya. Ibu dan anak lagi asik main. Tiba-tiba ada bocil yang datang ambil mainan, ingin dimainkan. Untung ibu dan anaknya sabar. Wah. Mana bocilnya? Mana bocilnya? Yang mana? Oh yang ini. Wah, serakah banget ya. Mah diajarin ngalah ya. Kalau gua jadi orang tuanya ya, sudah gua pastikan gua nggak bakal ikut campur. Tapi anak gua ajarin apa yang sudah jadi punya lo, jangan mau diambil orang lain ya. Jadi gua sudah gua pastikan ke anak gua ya,
ambil lagi mainan, rebut lagi. Kalau dia ngelawan, kau tumbuh, kau tumbuh. Karena sejak dinilah kita mengajarkan anak supaya apa yang menjadi haknya nggak diambil orang lain ya. Karena kalau kayak gini takutnya sudah besar nanti dia punya sesuatu diambil orang, dia cuman istilahnya mengikhlaskannya saja, padahal itu punya dia sendiri, hak dia ya. Jadi diajarkan sejak gini ya, apa yang menjadi punya anak kita diusahakan itu nggak bakal bisa direbut orang lain ya. Kalau anakku udah tak suruh ngambil, bukan hak dia soalnya tuh kan. Karena sejak dinilah kita mengajarkan anak seperti ini ya. Bukan mengajarkan istilahnya biar dia biasa main kasar, tapi diajarin apa yang jadi punya hak, apa yang jadi hak dia, jangan mau diambil orang lain, rebut kembali ya. Oke guys, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Gua harap lo semua yang video ini terhibur. Segala salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.